Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan video yang berjudul Sikap dan Pemikiran Ilmu Kalam serta Kontribusinya Terhadap Toleransi Beragama di Nusantara. Video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemikiran teologi Islam baik klasik, modern, maupun berperan dalam membangun sikap moderat, damai, dan toleran di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Yang pertama, apa sih ilmu kalam itu? Ilmu kalam adalah disiplin ilmu dalam Islam yang membahas akidah dengan pendekatan argumentatif, rasional, dan sistematis. Para ulama memanfaatkannya untuk meneguhkan keyakinan serta memberi pedoman dalam menghadapi perbedaan pemikiran. Dalam Al-Quran, perintah untuk berdialog secara rasional dan santun terdapat dalam Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah ala hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang paling baik. Ayat ini menjadi landasan etika ilmiah dan dialog teologis yang menjadi ciri khas ilmu kalam. Selanjutnya ada aliran-aliran ilmu kalam. Nah, yang pertama itu ada aliran Asy'ariyah. Aliran ini paling berpengaruh dalam tradisi pesantren Nusantara karena ia itu mengajarkan keseimbangan antara wahyu, akal, serta prinsip tawasud, yakni moderasi. Nah, nilai moderasi ini sendiri sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Al-Wajib Hadidin. Nah, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Nah, Asy'ariyah ini menegaskan bahwa Islam itu tidak memaksa siapapun untuk meyakini akidah tertentu, sehingga memberi ruang toleransi gitu. Kemudian yang kedua ada aliran Maturidiyah. Nah, aliran ini mirip dengan aliran Asy'ari, namun memberikan porsi lebih besar untuk akal. Nah, kenapa? Karena akal itu dipandang mampu memahami sebagian nilai moral universal. Nah, hal ini juga sejalan dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yajrimannakum syana'a qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Nah, yang artinya janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian aliran selanjutnya ada aliran pemikiran modern. Nah, tokoh-tokoh pemikiran modern itu ada seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Harun Nasution, dan Nurcholish Madjid yang membawa teologi Islam menuju pemikiran yang lebih inklusif dan sesuai dengan konteks modern. Nah, mereka itu menegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang rasional, dialogis, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Selanjutnya adalah kontribusi ilmu kalam terhadap toleransi di Nusantara. Yang pertama adalah tradisi pesantren dan dakwah Wali Songo. Asy'ariyah ini menjadi fondasi akidah pesantren, melahirkan muslim yang menghargai perbedaan baik internal Islam maupun antar agama. Wali Songo menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya, bukan kekerasan. Ini selaras dengan hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutannya dalam segala urusan. Yang kedua adalah toleransi sebagai sunatullah. Al-Quran menegaskan bahwa perbedaan adalah kehendak Allah. Ada di surat Hud ayat 118 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walau sya'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wala yazaluna muhtalifin. Yang artinya jika Tuhanmu menghendaki, Dia bisa menjadikan manusia satu umat saja, tetapi mereka senantiasa berbeda.
Ayat ini dipahami ulama kalam sebagai dasar menerima pluralitas. Yang ketiga adalah Islam menjaga hak non-muslim. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menegaskan perlindungan kepada non-muslim. Hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa yang menyakiti non-muslim yang berada dalam perlindungan Islam, maka aku menjadi lawannya pada hari kiamat. Inilah prinsip teologis yang membentuk harmoni keberagaman di Indonesia. Tinjauan kontribusi dari perspektif sejarah di Nusantara. Nah, masuknya Islam ke Nusantara itu berlangsung secara damai melalui para pedagang, seluruh para ulama, kemudian ada pendakwah sufi juga. Nah, karena tadi Islam masuk secara damai, para raja dan masyarakat itu mulai menerima Islam tanpa adanya pemaksaan. Dan kemudian muncullah tradisi Asy'ariyah dan tasawuf Sunni yang mempengaruhi pola sosial keagamaan. Yakni tradisi Asy'ariyah itu sendiri adalah penerapan toleransi. Hal ini terbukti dengan adanya koeksistensi kerajaan Islam dengan Hindu-Buddha. Jadi adanya 3 kerajaan tadi, kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha dalam satu masa. Ini mereka tidak menghancurkan karena mereka toleransi. Kemudian ada Islam itu tidak menghapus tradisi lokal, tapi mempertahankannya, jadi tidak mengganggu tradisi-tradisi lokal. Kemudian Islam itu lebih menekankan dakwah pada akhlak dan kelembutan. Karena itu mereka tidak memaksa. Keenam adalah relevansi teologi moderat di era modern Indonesia. Dalam konteks kehidupan modern yang sering diwarnai polarisasi, ilmu kalam membantu memahami perbedaan pendapat secara rasional, menghindari ekstremisme dan tafsir, mempromosikan dialog antar agama, dan memperkuat nilai kemanusiaan universal. Contoh lokal di Indonesia ini FKUB, dialog lintas agama, kerjasama sosial antara masjid dan gereja, serta tradisi pesantren yang membuka ruang diskusi lintas iman. Selanjutnya adalah contoh nyata toleransi berdasarkan ajaran ilmu kalam. Yang pertama, Nabi itu berdiri menghormati jenazah Yahudi. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Seketika itu jenazah Yahudi sedang lewat di bawah gitu. Nah, kemudian Nabi berdiri. Sahabat-sahabat itu berkata, itu jenazah Yahudi. Kemudian Nabi menjawab, bukankah dia juga manusia? Nah, dari sini Nabi sendiri sudah mengajarkan kita atau mencontohkan kita untuk melakukan toleransi antar umat beragama begitu. Kemudian yang kedua ada tradisi masyarakat Nusantara. Yang pertama itu ada kerjasama lintas agama saat bencana. Contohnya saat ini adalah ini banjir Aceh ya, banjir bandang itu yang di Sumatera. Nah itu kan yang bantu itu nggak cuma korbannya kan juga nggak cuma Islam doang, Hindu doang, Buddha doang, tapi kan ada yang lain. Jadi yang bantu itu juga dari berbagai agama juga, dari Islam, Buddha, Hindu, Kristen, nah semuanya. Kemudian ada program toleransi di sekolah, kayak di sekolah-sekolah negeri itu biasanya mereka itu tetap memberikan hal yang sama, jadi pengajarannya itu tetap sama, kecuali kan bedanya di keagamaan saja. Jadi mereka tetap toleransi tanpa mengucilkan satu sama lain begitu. Nah, kesimpulan dari materi-materi yang telah kami sampaikan itu ada ilmu kalam itu memberikan fondasi kuat bagi tumbuhnya sikap toleransi di Indonesia. Dari Asy'ariyah, Maturidiyah, hingga pemikiran modern. Semuanya itu menegaskan pentingnya dialog, keadilan, kelembutan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Itu biasa kita sebut toleransi.
Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Nah, dengan memahami teologi secara benar, kita bisa membangun kehidupan beragama yang harmonis dan penuh rahmat dengan toleransi. Mungkin cukup hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.